Dalam ribuan tahun ini, tidakkah manusia telah menantikan kedatangan Tuhan turun di atas awan? Dalam beberapa bagian berbeda dari Alkitab dinubuatkan, kedatangan Tuhan yang kedua adalah inkarnasi. Jika kita tidak menghargai kesempatan yang sangat langka ini dan ketinggalan pekerjaan Tuhan menjadikan para penakluk, kita hanya bisa meratap dan menggertakkan gigi terpuruk dalam penyesalan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang lagi membawa kita ke dalam kerajaan surga. Namun kalian bersaksi bahwa Tuhan telah berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Alkitab dengan jelas menubuatkan Tuhan turun di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kesaksian kalian sangat berbeda. Tuhan telah berinkarnasi dan secara rahasia datang di antara manusia. Aku masih tidak mengerti ini. Mengapa kalian tidak jelaskan sedikit lagi? Itu benar. Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa Dia akan turun bersama awan. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Tuhan akan menggenapi semuanya sesuai firman-Nya. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas kepada manusia, dalam ribuan tahun ini, tidakkah manusia telah menantikan kedatangan Tuhan turun di atas awan? Tuan Lin, kau berkata Tuhan berjanji, Dia akan datang lagi membawa manusia ke kerajaan surga. Itu pasti. Karena Tuhan setia. Dia akan selalu menepati janjinya. Tapi mengerti Tuhan datang kembali melalui inkarnasi di akhir zaman untuk pekerjaan penghakiman, secara langsung berkaitan dengan bagaimana kita diangkat ke dalam kerajaan surga. Jika mempelajari Alkitab dengan saksama, tidak sulit menemukan buktinya. Dalam beberapa bagian berbeda dari Alkitab dinubuatkan, kedatangan Tuhan yang kedua adalah inkarnasi. Contohnya, karena itu siap sedialah, Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Sama seperti petir menerangi satu bagian di bawah langit, sampai ke bawah langit lain. Begitu juga Anak Manusia saat hari kedatangannya. Tetapi pertama-tama Dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Semua nubuatan ini bicara tentang Anak Manusia atau Anak Manusia datang. Ungkapan Anak Manusia mengacu pada seseorang yang lahir sebagai manusia dan punya kemanusiaan yang normal. Roh tidak bisa disebut anak manusia. Misalnya, karena Tuhan Yahweh adalah roh, Dia tidak disebut anak manusia. Beberapa orang pernah melihat malaikat. Itu juga makhluk rohani, sehingga mereka bukan anak manusia. Yang memiliki penampakan manusia, tetapi punya tubuh rohani, bukan anak manusia. Tuhan Yesus yang berinkarnasi disebut anak manusia dan Kristus. Karena Dia adalah inkarnasi daging dari roh Tuhan. Dan menjadi manusia biasa dan normal, hidup bersama manusia lain. Jadi saat Tuhan Yesus berkata, anak manusia dan anak manusia datang, Dia mengacu pada kedatangan Tuhan lewat inkarnasi di akhir zaman. Khususnya ketika Dia berkata, pertama-tama Dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Ini lebih jelas membuktikan, saat Tuhan datang lagi, Dia datang menjadi manusia. Jika Dia tidak datang dalam daging, melainkan sebagai tubuh rohani, Dia pasti tidak akan mengalami penderitaan. Dan tentu saja, tidak akan ditolak oleh generasi ini. Itu tidak diragukan. Jadi, kembalinya Tuhan Yesus pasti berbentuk inkarnasi, datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Aku sering membaca firman ini dan benar-benar dikatakan, Anak Manusia dan Anak Manusia datang. Mungkinkah Anak Manusia yang disebutkan dalam ayat-ayat ini merujuk pada inkarnasi Tuhan? Banyak orang bertanya, bukankah Tuhan berjanji akan datang lagi membawa kita masuk ke kerajaan surga? Saat Dia datang, mengapa Dia harus melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan? Sebenarnya, Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman untuk membuat para penakluk, yaitu mengangkat orang-orang kudus. Jika melihat Alkitab banyak menjelaskan kenapa Tuhan datang di akhir zaman,
dia harus melakukan pekerjaan penghakiman. Nubuat Tuhan datang lagi di akhir zaman untuk pekerjaan penghakiman banyak muncul dalam Alkitab. Setidaknya lebih dari 200 contoh. Dan ada banyak firman yang menubuatkan inkarnasi Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman. Contohnya, dan dia akan menghakimi bangsa-bangsa, serta akan menegur banyak orang. Dengan suara keras berkata, takutlah akan Tuhan, dan muliakan dia. Saat penghakimannya sudah tiba. Injil Yohanes juga mengatakan, dan dia memberi kepadanya otoritas untuk menghakimi karena dia anak manusia. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan akan menghakiminya di akhir zaman. Dalam surat-surat Petrus juga ada. Sekarang waktunya penghakiman tiba. Dimulai di rumah Tuhan. Dan masih banyak lagi. Firman ini membuat kita mengerti bahwa inkarnasi Tuhan pasti akan datang di akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Inkarnasi Tuhan di akhir zaman bekerja mengungkapkan firman-Nya untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan manusia. Semua yang mendengar suara Tuhan Yesus yang kembali dan menerima Dia adalah gadis bijaksana yang akan pergi bersamanya ke pesta kawin. Ini memenuhi nubuatan Tuhan Yesus. Saat tengah malam terdengar seruan, mempelai datang, sambutlah Dia. Gadis bijaksana mendengar suara Tuhan dan datang untuk menyambutnya. Berikutnya yang mereka tahu, mereka diangkat ke hadapan tahta Tuhan berhadapan dengannya. Mereka menerima penghakiman, penyucian, dan kesempurnaan Tuhan di akhir zaman. Dan akhirnya, melalui penghakiman firman Tuhan, watak mereka yang rusak disucikan, dan mereka disempurnakan menjadi penakluk. Kau lihat, jika ingin memperoleh janji Tuhan, kita harus datang ke hadapan Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Menerima penghakiman dan hajaran Tuhan di akhir zaman, sehingga disucikan dan disempurnakan oleh Tuhan. Jika tidak, kita tidak memenuhi syarat diangkat ke kerajaan surga. Jika bukan karena pekerjaan Tuhan di akhir zaman, tidak seorang pun mengerti bagaimana nubuatan dalam kitab suci telah terpenuhi. Iya, inkarnasi Tuhan di akhir zaman sebagai anak manusia untuk pekerjaan penghakiman sungguh telah menggenapi kitab suci. Mari kita membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana menurut? Apa Lihat ke halaman 1257. Kita harus mempelajarinya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau hanya tahu Yesus akan datang pada akhir zaman. Tapi bagaimana tepatnya dia turun? Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus dan belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, bisakah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih hidup dalam manusia lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus. Engkau tidak dianggap orang berdosa karena keselamatan Tuhan. Tetapi ini tidak berarti engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu engkau penuh kenajisan, egois dan hina. Tetapi engkau masih berharap untuk dapat datang bersama Yesus. Engkau mesti sangat beruntung. Engkau melewatkan satu tahap percayamu kepada Tuhan. Engkau baru ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar berkenan bagi Tuhan, Tuhan harus langsung melakukan pekerjaan pengubahan dan pembersihan terhadapmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak layak mendapat berkat-berkat Tuhan yang baik. Sebab engkau melewatkan satu tahap pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci dari pengubahan dan penyempurnaan. Maka, engkau seorang berdosa yang baru ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Kristus akhir zaman membawa kehidupan, membawa jalan kebenaran abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang membuat manusia memperoleh kehidupan. Satu-satunya jalan agar manusia kenal Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Jika engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman,
engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus. Tidak pernah memenuhi syarat untuk masuk gerbang kerajaan surga. Karena kalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang berharap memperoleh kehidupan tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tidak menerima jalan kehidupan yang diberikan Kristus hanyut dalam fantasi mereka. Maka aku mengatakan, barang siapa tidak menerima Kristus akhir zaman, selamanya akan dibenci oleh Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman, yang tidak bisa dilintasi siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah menunjukkan jalan menuju kerajaan surga. Kristus di akhir zaman adalah gerbang masuk ke dalam kerajaan surga. Jika manusia tidak mengalami pekerjaan penghakiman Kristus di akhir zaman, dia tidak dapat disucikan dan disempurnakan, dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini otoritas yang dimanifestasikan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Membuktikan kedatangannya, yang kedua, dia berinkarnasi dalam daging untuk pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Tuhan telah mencapai sebanyak ini. Jika masih ada yang berpikir mereka dapat diangkat ke kerajaan surga tanpa mengalami pekerjaan Tuhan di akhir zaman, ini gagasan dan hayalan mereka. Itu tidak akan pernah terwujud. Mari, silahkan minum airnya. Terima kasih. Minum airnya. Minum airnya. Terima kasih. Kalian telah mengatakan bahwa kedatangan anak manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan. Ini masuk akal. Puji Tuhan. Tetapi yang tidak aku mengerti, jika Tuhan benar-benar datang sebagai inkarnasi, lalu mengapa banyak ayat Alkitab mengatakan dia akan datang dengan awan, supaya semua orang dapat melihatnya? Bagaimana kalian menjelaskan ini? Iya benar. Yang kau katakan bertentangan dengan ayat-ayat itu. Saudara Lu, kalian mau menjelaskan lebih banyak lagi kepada kami? Baik. Tuan Lin, Anda mengatakan di dalam Alkitab ada beberapa nubuatan tentang Tuhan datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaannya yang agung. Ini benar. Namun, Alkitab lebih banyak menubuatkan Tuhan akan datang secara rahasia. Contohnya, aku datang bagaikan pencuri. Karena di waktu yang tidak kamu duga, anak manusia datang. Tetapi mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Tidak juga malaikat di surga. Hanya Bapakku yang di surga yang tahu. Anda lihat, ada dua cara kembalinya Tuhan. Salah satu cara di tempat terbuka, yang lain secara rahasia. Penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi di akhir zaman yang telah kita saksikan hari ini hanyalah pekerjaan Tuhan yang datang secara rahasia. Karena inkarnasi Tuhan telah datang di antara manusia dalam wujud normal orang kebanyakan. Kepada manusia dia nampak secara rahasia. Tidak ada yang bisa mengatakan dialah Tuhan. Tidak ada yang tahu identitasnya yang sebenarnya. Hanya saat anak manusia mulai bekerja dan bicara, mereka yang dapat membedakan suaranya mulai mengenali dia. Mereka yang gagal mengenali suaranya pasti akan memperlakukan dia sebagai orang biasa, menyangkal dan menolak dia. Seperti saat Tuhan Yesus berinkarnasi melakukan pekerjaannya, dia seperti manusia biasa dan normal dalam penampakan luarnya. Jadi kebanyakan orang menyangkal, menentang, dan mengutuknya. Sementara beberapa, melalui firman dan karya Tuhan Yesus, mengenali dia sebagai Kristus yang berinkarnasi, penampakan Tuhan. Sekarang tahap Tuhan yang Maha Kuasa menyelamatkan manusia secara rahasia. Dia saat ini mengungkapkan firman-Nya untuk menghakimi, menyucikan, sempurnakan manusia. Pada titik ini, manusia pasti tidak akan melihat Tuhan nampak di depan umum di atas awan. Hanya setelah ada sekelompok penakluk dan pekerjaan inkarnasi Tuhan dan turunnya yang rahasia di dunia selesai, bencana di bumi yang jahat dihukum, yang baik mendapat hadiah, nampak secara terbuka di hadapan semua bangsa.
Saat itu, nubuat Tuhan turun di depan orang banyak akan tergenapi. Seperti yang dikatakan Alkitab, saat itulah akan muncul tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi meratap karena dia. Setelah banyak bersekutu, mengapa kita tidak merenungkan sejenak? Saat manusia melihat Tuhan nampak di depan umum di atas awan, seharusnya mereka sangat bersuka cita. Dan di sini dikatakan, semua suku bangsa di bumi akan meratap. Mengapa demikian? Ini karena saat Tuhan nampak di depan umum, pekerjaan keselamatan inkarnasi Tuhan yang rahasia di antara manusia sudah akan selesai. Dan Tuhan akan mulai menghadiahi yang baik dan menghukum yang jahat. Pada saat ini, semua yang menolak pekerjaan rahasia Tuhan akan kehilangan kesempatan diselamatkan sepenuhnya. Mereka yang menyalibkan Dia, yang menentang dan mengutuk Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Mana mungkin hati mereka tidak berdetak dengan putus asa, meratap dan menggertakkan gigi mereka, mengetahui Dia yang mereka tentang adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi, begitulah akan nampak adegan semua bangsa di bumi akan meratap. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, halaman 1433. Ya, sepertinya seperti itu. Itu luar biasa. Kau bisa melihatnya kan? Saudara Wang, Ya, aku akan membacakan. baiklah. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin banyak orang tidak peduli dengan apa yang aku katakan. Tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang suci yang mengikuti Yesus bahwa ketika kalian melihat Yesus turun dari surga di atas awan dengan mata kalian sendiri, itu akan menjadi penampakan publik sang matahari kebenaran. Barangkali itu jadi saat yang sangat menyenangkan bagimu. Tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itulah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itulah tanda berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan. Orang baik dapat upah, yang jahat dihukum. Penghakiman Tuhan akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda, ketika hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran tanpa mencari tanda sehingga disucikan kembali ke depan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras bahwa Yesus yang tidak kembali di atas awan adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi. Karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tapi tidak mengakui Yesus yang mengumumkan penghakiman berat dan menunjukkan jalan hidup yang sebenarnya. Jadi, hanya dengan cara itu Yesus menanggapi mereka saat Ia kembali secara terbuka di atas awan putih. Kedatangan kembali Yesus adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Kalian harus memilih jalan kalian sendiri. Dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan jadi orang bebal dan sombong. Tapi patuhilah tuntunan Roh Kudus dan rindukan mencari kebenaran. Dengan begini, kalian akan dapat manfaatnya. Dari kata-kata Tuhan yang Maha Kuasa, kita menyadari pekerjaan inkarnasi Tuhan di akhir zaman saat turunnya yang rahasia adalah tahap pekerjaan penting Tuhan menyempurnakan manusia. Dalam rencana pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun, ini kesempatan langkah Tuhan menyempurnakan manusia. Semua yang menerima pekerjaan rahasia Tuhan dan disempurnakan
telah menerima kasih karunia khusus Tuhan dan yang paling diberkati. Jika kita tidak menghargai kesempatan yang sangat langka ini, dan ketinggalan pekerjaan Tuhan menjadikan para penakluk, kita hanya bisa meratap dan menggertakkan gigi terpuruk dalam penyesalan. Benar sekali. Persekutuan kalian masuk akal, jelas itu. Berasal dari pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalian bersaksi, Tuhan telah berinkarnasi sebagai anak manusia untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Dan setelah dia membuat sekelompok penakluk sebelum malapetaka, dia akan muncul secara terbuka kepada semua bangsa. Ini sepenuhnya sesuai Alkitab. Sepertinya, sangat mungkin dalam kedatangan Tuhan yang kedua ia akan berinkarnasi sebagai anak manusia dan turun secara rahasia. Baru nanti dia muncul secara terbuka. Dengan begini, tidak ada kontradiksi dengan nubuatan Alkitab. Jika Tuhan sungguh datang, dengan cara ini, itu bersifat rahasia dan nyata. Betapa bijaksananya. Iya, Tuhan akan berinkarnasi di akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Untuk menyelamatkan manusia, membebaskannya dari dosa, dan menyucikannya. Ini persekutuan yang sangat bermanfaat dan mencerahkan.